Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Rabbani, seorang mahasiswa S2 dari ITB Ahmad Dahlan. Pada video kali ini, kita akan coba sama-sama membahas tentang perusahaan pembiayaan syariah atau PPS. Berikut adalah penjelasannya. Topik utama video ini adalah bagaimana perusahaan pembiayaan syariah dapat berkembang di tengah tantangan digitalisasi, tingginya biaya dana atau cost of fund, disrupsi fintech P2P lending, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang halal, transparan, dan berbasis sektor real. Secara garis besar, kita akan membahas definisi PPS, akad-akad utama, regulasi, produk dan target nasabah, analisis pestel, rantai nilai Porter, SWOT, matrix, TOWS, hingga rekomendasi kebijakan dan roadmap implementasi. Mari kita mulai dari gambar pertama. Pada gambar ini, tema utamanya adalah definisi dan peran perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah atau PPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah non-bank. Artinya, PPS bukan bank, tetapi tetap menjalankan fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peran utama PPS adalah menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat, UMKM, dan korporasi dengan kegiatan ekonomi real. Berbeda dengan pinjaman berbasis bunga, PPS harus menghubungkan pembiayaan dengan barang, manfaat, jasa, atau aset yang jelas. Pada papan ini terlihat alur sederhana PPS, akad syariah, barang atau manfaat, sektor real, nilai tambah, dan kemaslahatan. Alur ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak boleh hanya berputar pada uang. Harus ada objek transaksi yang nyata. Misalnya kendaraan, mesin produksi, alat kerja, properti, atau jasa tertentu yang halal dan bermanfaat. Karakteristik penting PPS adalah bebas riba, memiliki underlying aset, adanya kejelasan margin atau ujroh, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi, inti dari gambar ini adalah bahwa PPS memiliki posisi strategis dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan pertumbuhan sektor real. Berikutnya, kita akan membahas akad-akad utama dalam perusahaan pembiayaan syariah. Pertama adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan margin yang disepakati sejak awal. Dalam praktik PPS, akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor atau kebutuhan konsumtif tertentu. Unsur pentingnya adalah harga pokok, margin, objek barang, dan jadwal pembayaran harus jelas. Kedua adalah ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa atas manfaat barang atau jasa. Akad ini cocok digunakan untuk pembiayaan alat berat, mesin, kendaraan, atau pembiayaan multijasa. Dalam ijaroh, kepemilikan aset tetap berada pada pemberi sewa selama masa akad. Ketiga adalah IMBT, yaitu Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ini adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Jadi, nasabah menyewa aset terlebih dahulu, lalu pada akhir periode tertentu, kepemilikan dapat berpindah sesuai syarat dalam akad. Keempat adalah Musyarakah Mutanaqisah atau MMQ. Ini adalah akad kemitraan menurun. Biasanya digunakan untuk pembiayaan properti atau aset produktif bernilai tinggi. Dalam skema ini, porsi kepemilikan lembaga berkurang secara bertahap karena nasabah melakukan pembayaran. Bagian bawah papan menjelaskan prinsip umum akad. Objek harus halal, harus ada aset atau manfaat yang jelas, hak dan kewajiban harus transparan, serta tidak boleh mengandung riba, gharar, dan maisir. Berikutnya, kita akan membahas regulasi dan kepatuhan syariah pada PPS. Perusahaan pembiayaan syariah tidak hanya diatur dari sisi bisnis, tetapi juga dari sisi hukum, tata kelola, dan kepatuhan syariah. Landasan regulasinya antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, regulasi OJK tentang perusahaan pembiayaan, serta aturan mengenai manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Selain itu, PPS juga wajib memperhatikan landasan syariah, terutama fatwa-fatwa DSN MUI. Fatwa ini menjadi dasar operasional akad seperti murabahah, ijarah,
IMBT, dan akad lainnya. Di sini, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS menjadi sangat penting. DPS bertugas mengawasi kesesuaian produk, proses, dan akad dengan prinsip syariah. DPS juga memberi nasihat kepada manajemen, mendukung audit syariah, dan menjaga kepercayaan nasabah. Pada bagian bawah papan terdapat alur regulator atau OJK, lalu PPS, DPS, dan ke nasabah. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya slogan, tetapi sebuah sistem pengawasan yang melibatkan regulator, perusahaan, pengawas syariah, dan konsumen. Pesan utama dari gambar ini adalah kepatuhan syariah merupakan fondasi kepercayaan dan legitimasi PPS. Berikutnya kita akan menjelaskan produk unggulan, segmentasi nasabah, prospek pasar, dan tantangan PPS. Produk unggulan PPS antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multijasa seperti pendidikan dan kesehatan, pembiayaan alat produksi, pembiayaan UMKM, anjak piutang syariah, modal kerja, hingga pembiayaan aset produktif. Target nasabah PPS terbagi menjadi beberapa segmen. Pertama, nasabah retail seperti karyawan, profesional, dan keluarga. Kedua, nasabah UMKM seperti pedagang, produsen, dan usaha jasa halal. Yang ketiga, nasabah korporasi yang membutuhkan biaya aset, alat berat, atau kebutuhan usaha. Dari sisi prospek, PPS memiliki peluang besar karena adanya bonus demografi, pertumbuhan kelas menengah muslim, meningkatnya kesadaran terhadap gaya hidup halal, kebutuhan pembiayaan UMKM, serta potensi pembiayaan hijau dan ekonomi digital. Namun tantangannya juga besar. PPS menghadapi cost of fund yang relatif tinggi, proses layanan yang sering lebih lambat dibanding fintech, ketergantungan pada dealer fisik, disrupsi P2P lending, pinjaman daring yang secara ilegal, serta risiko cyber. Bagian bawah papan merangkum masalah inti, efisiensi pendanaan, kecepatan layanan, perluasan kanal digital, dan penguatan daya saing tanpa kehilangan identitas syariah. Berikutnya di gambar kelima ini kita masuk pada analisis lingkungan eksternal menggunakan kerangka PESTEL. PESTEL terdiri dari 6 faktor: political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Dari sisi politik, dukungan pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan syariah menjadi peluang yang penting. Roadmap OJK dan ekosistem halal membuka ruang kolaborasi bagi PPS. Dari sisi ekonomi, permintaan pembiayaan kendaraan dan UMKM masih besar. Namun, suku bunga, inflasi, dan cost of fund menjadi tekanan utama. Dari sisi sosial, halal lifestyle dan kendaraan anti riba dan kesadaran anti riba semakin kuat. Namun, literasi akad dan persepsi harga masih perlu diperbaiki agar masyarakat memahami perbedaan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Dari sisi teknologi, eKYC, Open API, AI, dan digital payment mengubah ekspektasi nasabah. Nasabah menginginkan proses yang cepat, mudah, dan transparan. Di sisi lain, P2P lending menjadi ancaman karena menawarkan proses yang sangat cepat. Dari sisi lingkungan, green financing menjadi peluang baru, misalnya pembiayaan kendaraan listrik, energi terbarukan, dan mesin hemat energi. Dari sisi legal, kepastian hukum mendukung inovasi, tetapi juga meningkatkan beban kepatuhan. Kesimpulan PESTEL, peluang PPS datang dari kelas menengah muslim, UMKM, green financing, ekonomi digital, dan dukungan regulator. Sedangkan ancaman datang dari fintech yang agresif, pinjaman ilegal, volatilitas ekonomi, risiko cyber, dan beban kepatuhan. Gambar ke-6, kita akan membahas rantai nilai Porter, khususnya aktivitas utama PPS. Pertama, inbound logistik atau pendanaan. Ini menjadi kelemahan karena banyak PPS masih bergantung pada bank syariah, joint financing atau channeling. Akibatnya, cost of fund menjadi relatif tinggi. Kedua, operations and underwriting. Ini menjadi kekuatan karena pembiayaan PPS berbasis aset real dan memerlukan verifikasi objek. Kepatuhan syariah dijaga melalui prosedur dan pengawasan DPS. Ketiga, outbound logistik atau penyaluran.
Dana umumnya dibayarkan langsung kepada dealer atau vendor, bukan diberikan tunai kepada nasabah. Nah, ini menjadi keterkaitan transaksi dengan sektor real dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Keempat, marketing and sales. Ini menjadi kelemahan karena PPS masih banyak bergantung pada dealer fisik. Pemasaran digital dan omnichannel belum sepenuhnya optimal. Kelima, service and collection. Ini menjadi kekuatan karena etika penagihan syariah menekankan pendekatan manusiawi, transparan, dan tidak menjadikan denda sebagai pendapatan perusahaan. Jadi, nilai tambah PPS terletak pada kepatuhan syariah, sektor real, dan etika layanan. Namun kelemahannya masih terkonsentrasi pada pendanaan dan pemasaran. Berikutnya gambar ketujuh. Kita membahas aktivitas pendukung dan ringkasan SWOT PPS. Aktivitas pendukung pertama adalah infrastruktur perusahaan. Keberadaan DPS, komite risiko, audit, dan fungsi kepatuhan menjadi fondasi tata kelola. Kedua adalah sumber daya manusia. PPS membutuhkan talenta hybrid, yaitu SDM yang memahami fikih muamalah, sekaligus teknologi, data, dan bisnis digital. Ketiga adalah teknologi. Banyak PPS masih menggunakan core sistem legacy yang belum siap untuk integrasi API. Padahal, modernisasi sistem penting untuk mempercepat layanan. Keempat adalah kemitraan dan pengadaan. PPS perlu memperluas kerjasama dengan merchant halal, e-commerce, travel religi, kampus, dan marketplace UMKM. Bagian bawah papan menampilkan SWOT. Strength atau kekuatan PPS adalah Sharia compliance, asset-backed financing, pengawasan DPS, dan etika collection. Weakness atau kelemahannya adalah cost of fund yang tinggi, proses manual, core system legacy, dan talenta digital yang terbatas. Opportunities atau peluangnya adalah halal lifestyle, pembiayaan UMKM, green financing, dan ekonomi digital. Threats atau ancamannya adalah P2P agresif, pinjaman online ilegal, risiko siber, dan volatilitas ekonomi. SWOT ini menjadi dasar untuk menyusun matriks TOWS. Berikutnya gambar ke-8 yang menjelaskan dua strategi pertama dalam matriks TOS, yaitu SMO, SO, dan WO. Strategi SO berarti menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dalam konteks PPS, strategi SO dapat dilakukan dengan mengembangkan green financing syariah. Contohnya adalah pembiayaan kendaraan listrik, panel surya, mesin hemat energi, dan alat produksi halal. Strategi ini memanfaatkan kekuatan PPS pada kepatuhan syariah dan pembiayaan berbasis aset real, lalu mengarahkannya pada peluang green financing, halal lifestyle, dan kebutuhan UMKM. Strategi kedua adalah WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kelemahan PPS ada pada teknologi dan pemasaran tradisional. Maka solusinya adalah membangun embedded finance dan open API dengan mitra digital. Dengan embedded finance, PPS tidak harus membangun semua aplikasi sendiri. PPS dapat hadir sebagai opsi pembiayaan di e-commerce halal, aplikasi travel religi, merchant, kampus, koperasi, atau platform UMKM. Selain itu, strategi WO juga mencakup pembangunan corporate university atau digital academy untuk mencetak talenta syariah digital. Hasil yang diharapkan dari strategi SO dan WO adalah pertumbuhan pasar, inovasi produk, percepatan layanan, dan peningkatan daya saing PPS. Gambar ke-9, kali ini kita membahas strategi ST dan WT. Strategi ST berarti menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. PPS dapat membangun diferensiasi merek berbasis etika bisnis Islam. Pesan utamanya adalah pembiayaan yang jelas, amanah, transparan, dan tidak menjadikan denda sebagai pendapatan. Ini penting karena PPS bersaing dengan pinjaman online ilegal dan P2P yang kadang kurang transparan. Dengan etika collection, transparansi akad, dan pengawasan DPS, PPS dapat membangun kepercayaan publik. Strategi WT adalah strategi defensif untuk menekan kelemahan dan menghindari ancaman. Salah satu langkahnya adalah menerbitkan suku korporasi untuk diversifikasi sumber pendanaan. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada channeling bank dan menekan cost of fund. Selain itu,
PPS perlu memodernisasi core system menuju arsitektur modular dan API first. BPS juga perlu mengembangkan credit scoring berbasis data, AI, early warning system, cyber security, anti-fraud, dan manajemen risiko digital. Target strategisnya adalah approval lebih cepat, NPF lebih terkendali, biaya dana lebih efisien, dan dana saing meningkat tanpa kehilangan identitas syariah. Lalu gambar terakhir, kita akan rangkum rekomendasi kebijakan, roadmap, implementasi, dan kesimpulan. Bagi regulator, rekomendasinya adalah memberikan insentif bagi PPS yang menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, hijau, dan halal value chain. Regulator juga perlu mendorong standarisasi akad digital, pedoman teknis green financing syariah, integrasi data, dan ruang uji inovasi. Bagi asosiasi dan manajemen, rekomendasinya adalah membangun pusat data kredit syariah, basis data fraud, pedoman etika collection, serta mengalokasikan CAPX untuk API, eKYC, data warehouse, dan AI scoring. Roadmap implementasi dibagi menjadi 3 tahap. Jangka pendek, memperbaiki literasi akad, transparansi biaya, dan reminder digital. Jangka menengah, membangun embedded finance, kemitraan merchant, dan green financing. Jangka panjang, menerbitkan suku koperasi, membangun ekosistem halal value chain, dan mematangkan manajemen risiko digital. Kesimpulannya, keunggulan PPS terletak pada kepatuhan syariah, pembiayaan berbasis aset real, dan etika layanan. Namun tantangan utama PPS saat ini bukan hanya stabilitas, tetapi juga agilitas. PPS harus mampu bergerak cepat, efisien, dan digital tanpa kehilangan prinsip syariah. Arah pengembangan PPS ke depan adalah syariah yang kuat, digital yang adaptif, serta sektor real yang produktif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.